Oh, yang saya terangkan tentang lebah lebih menarik lagi ya, kapan-kapan ya. Dari satu surat banyak sekali yang bisa diterangkan. Tapi karena yang dibaca ini adalah surat ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa bukan bahasa, bahwa itu bahasa nih. Di sini ketulis bahasa. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad, harusnya begitu ya, belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Ini begini ya, saya tidak berbicara tentang asbabul nuzul daripada ayat itu tadi. Tadi di mobil saya berbicara tentang konsep kehidupan. Masyarakat ini pada dasarnya dimanapun, kapanpun, agak sulit untuk menerima sebuah perubahan. Itu sudah merupakan jiwa sosial masyarakat, psikologi masyarakat. Apalagi kalau masyarakat itu masih makin primitif, ya, untuk menerima perubahan tradisional. Ini masyarakat Arab, masyarakat kalau secara teknologi mungkin masih primitif ya, tapi secara budaya mungkin budaya tradisional. Ditinjau daripada aspek kejiwaan masyarakat, itu mempunyai sifat sulit sekali untuk menerima adanya inovasi dan motivasi baru. Mereka sudah merasa nikmat, merasa established, merasa aman dengan kondisi tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat mereka. Ini untuk bisa menjelaskan kenapa sampai ada tuduhan seperti ini. Insya Allah itu tidak diterangkan oleh para mubalik, karena untuk bisa menerangkan ayat ini diperlukan basic need scientific lain, ya, ilmu lain, namanya ilmu sosiologi, ilmu tentang tipologi atau sifat sosial masyarakat. Pak Ika tahu tentang sosiologi itu. Kenapa seorang yang berkecimpung di dalam bidang pertanian keuntungannya begitu? Pada saat saya harus memasukkan hasil riset dari bidang saya dalam bidang pertanian, apakah saya memasukkan varietas baru ke petani supaya produksi naik, ya, varietas yang tahan hama penyakit, varietas yang produksinya tinggi, varietas yang tahan kekeringan, ya, itu satu contoh. Atau dalam peningkatan produktivitas mulai pemupukan dan sebagainya itu, begitu seorang peneliti memasukkan di dalam masyarakat tradisional begitu saja, teknologi itu diterima enggak? Tidak. Pasti ditolak. Sekalipun disuruhkan ini varietas baru, ini bagus, paham ya? Ini masyarakat tradisional. Ini harus dihayati.
oleh setiap insani yang mau mendakwahkan al-Islam. Ilmu sosiologi ini harus betul-betul dihayatin. Supaya nanti Islam itu, informasi wahyu itu diterima bukan karena paksaan, bukan karena doktrin, tapi atas dasar kesadaran itu sebetulnya. Nah, ini yang berat. Ya, kadang-kadang saya ingin menatar para mubalik itu ya. Masalahnya mereka sudah berjenggot semua, itu apa? Mau tatar pengetahuan kayak begini, ya nggak mau karena Pak Ika nggak berjenggot. Susah juga ya. Padahal untuk saya jenggot tuh keri, terutama untuk istri saya. Ya enak gini polosan. Yang lalu saya ngajari seorang mahasiswa saya S3 tentang bagaimana menghasilkan bibit kentang berkualitas, mendekati kualitas internasional. Saya kasih biaya untuk riset disertasinya. Walaupun tidak sekualitas di Australia, saya yang ambil bibit dari Australia, kualitas dari pembibitan. Di sana bisa menghasilkan 60-80 ton per hektar. Saya coba dia dengan kualitas yang sama di Indonesia di Ranupane. Begitu selesai, dihitung berapa produksinya. Tidak setinggi di Australia, hanya sekitar kurang lebih 45 ton per hektar. Pada saat di situ ada rektornya Brawijaya, tak suruh melihat sendiri. Saya tanya kepada dia ahli agronomi, bercocok tanam. Berapa rata-rata hasil kentang di Indonesia? Hanya sekitar 10 sampai dengan 15 ton per hektar. Bisa diikutin ini? Jadi begitu saya ngajari mahasiswa saya 45 ton per hektar, kaget dia. Kok iso? Dalam bahasa Jawa, dia kalau panggil saya karena sudah biasa Surabayaan, yo po Kak, saya dipanggil Kak. Kok iso Kak? Kon, pakai bahasa Surabayaan. Kon iso menghasilkan sama ini, yo apa caranya? Caranya iso, podo ae. Biasa nih Cak, panggil Kak itu panggil Cak. Ya biasa bercocok tanamnya dengan standar agronomi, jarak tanam bibitnya diperbaiki. Tapi kok bisa kayak demikian? Ada satu faktor yang tidak masuk di dalam bidang apa? Apa itu? Doa. Doa, teknologi bukan soft teknologi. Tenger dia gini. Jadi ono doa nih, ono. Yopo, untung arek gelem ngrungokno. Lah ngene sih Cak, nek bercocok tanam kentang dilihat dari umbinya itu, dia paling tidak ada 2-3 mata umbi yang akan ditanam itu tadi. Biarkan dia keluar. Tadi tunas lain dimatikan. Hanya 2-3 itu. Ditaruh di atas menghadap ke sinar matahari, paham ya? Jadi harus membujur ke sana, bukan bertentangan, tapi mengarah ke arah matahari. Karena ini memerlukan fotosintesis yang tinggi, termasuk tanaman-tanaman dalam bahasa agronomi long day plant, tanaman yang memerlukan penyinaran panjang, paham ya? Ono ilmu ning ngono iku. Ya. Nah, sedangkan di pegunungan ini tidak sepanjang di luar negeri, karena matahari terbit sekian jam habis gitu akan ketutup bukit, bukan awan ya. Nah itu. Nah sudah hadapkan ke sana, tanam, habis gitu dongannya Bismillahirrohmanirrohim. Tuhan, hanya sampai di sinilah teknologi yang diajarkan kepada aku tentang cara bercocok tanam.
Maka setelah aku tanam di dalam tanah ini, hidup berikutnya bukan urusan saya, tapi urusan engkau, pemilik alam raya seisi. Sing hidup kan masa aku sih. Betul kan? Saya tidak bisa nurunkan hujan, kan tak ada hujan. Ya, saya tidak bisa ngasih kentang itu makanan dari bawah, disuapi satu-satu. Gak iso sih. Saya tidak bisa mendatangkan matahari. Di sini kekuasaan kau. Bisa diikuti, Bu? Bersentuhan nggak itu agama dengan masalah kehidupan, walaupun itu hanya bercocok tanam. Di situ tauhid muncul. Saya yakin ustaz-ustaz gak iso iki. Gimana iso tanam kentang sekolah di Saudi Arabia? Ono pohon kentang dah. Nah itu 45 ton per hektar. Alhamdulillah sekian kali lipat. Ya memang untuk seperti sampai dengan 80 ton tidak mungkin. Karena keterbatasan masalah sinar matahari dan suhu. Tuh. Nah, berhasil si anak ini tadi. Udah berhasil. Habis itu tak suruh membuat penyuluhan ke petani. Karena setiap teknologi pengetahuan yang baru harusnya ditransfer ke masyarakat petani yang ada di sekitar itu. Datang ke petani yang namanya mahasiswa, walaupun itu S3 ya, kan mahasiswa. Merasa sudah hebat dia, bisa menghasilkan 45 ton per hektar. Kumpulkan petani, ngomong di depan petani. Begini cara bercocok tanamnya supaya bisa naik sekian kali lipat daripada bibitnya kita siapkan dan sebagainya. Ada petani itu bapak-bapak udah tua gitu, rusuh pakaiannya, ya, bolak-balik masuk sak tangannya. Kenapa? Di dalamnya tuh duit jutaan. Petani, mahasiswanya setil. Tanya, Mas boleh tanya? Iya. Silakan Pak tanya. Mas sudah nanam kentang berapa lama? Ya baru 3 bulan. Saya 20 tahun bahas ini. Habislah sih. Paham? Kira-kira pinter mana? Yang 3 bulan atau yang 20 tahun? 20 tahun. Yang 20 tahun. Dia tidak S3, SD aja gak tamat ya. Buktinya lusuh kayak demikian. Tapi dia punya pengalaman yang demikian panjang. Ini diajari dengan sebuah teknologi baru yang untuk dia, paham? Tidak merupakan sesuatu yang tradisional. Dia tolak kan? Dia langsung tolak. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang menyindir. Kena sekakmat, lapor ke saya. Ada sesuatu yang salah kamu. Di mana Pak salahnya? Petani tradisional itu tidak mau diajarin, paham? Diwurui, caranya gimana? Dicontohi. Halo? Diwurui dengan dicontohi? Beda. Contoh ini itu tanamlah tanaman di sekitar mereka. Ya, sudah tidak banyak omong. Kamu ngopi bersama mereka dan sebagainya. Nanti begitu tanaman kamu bagus, produksinya besar, mereka akan bertanya. Ini namanya konsep di dalam bidang pertanian demoplot. Demonstrasi plot. Itu caranya. Saya terlibat itu waktu saya mahasiswa. Salah satu demoplot saya di Sidoarjo iki. Dikiranya saya bukan orang Sidoarjo. Iya. 3 tempat saya. Satu sana, waktu itu belum ada sepeda motor.
Dia moplok. Cara bercocok tanam, jarak tanam, jenis varietas yang digunakan, cara memupuk dan sebagainya pada mereka. Tidak banyak omong. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah ke seluruh Indonesia. Apa yang terjadi tadi? Akhirnya masyarakat itu menerima teknologi baru sebagai harapan. Sehingga tidak aneh tahun 80-an itu Indonesia menjadi negara berswasembada pangan. Sehingga Malaysia, Thailand belajar ke sini. Dengan cara tadi, yaitu memberikan percontohan. Itu pertanian. Paham ya? Al-Quran ini, Bu, adalah konsep ilahi, konsep dari Tuhan untuk kehidupan di alam raya atau di atas muka bumi. Tak ngopi dulu ya. Jangan ketahuan istri saya kalau ngopi. Tadi sudah ngopi soalnya. Dong ketok. Ini melebihi daripada hanya bercocok tanam. Yang mau ditanam apa ini? Islam. Yang mau ditanam itu, yang mau dibentuk adalah akhlak manusia.